Salam kerahiman. Hari ini kita akan sama-sama baca novena kerahiman ilahi hari keempat. Kita diminta oleh Yesus berdoa untuk orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Yesus. Kita baca ya dari 1-2-1-6. Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku." Jadi tahapannya selalu bawalah kelompok jiwa tertentu yang Yesus minta. Dan hari ini kita membawa kelompok orang yang tidak beriman. Dan juga mereka yang belum kenal Yesus. Karena memang sebetulnya banyak orang yang belum kenal Yesus. Mungkin dia tidak pernah mendengar sehingga dia tidak kenal Yesus. Atau dia pernah mendengar tapi dia tidak tahu harus lagi bertanya kepada siapa. Jadi memang ini menjadi tugas kita. Kenapa Yesus minta kita berdoa buat mereka? Di situ Yesus juga menjelaskan bahwa dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Yesus sangat peduli pada mereka yang belum kenal Tuhan, yang tidak beriman. Dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Kalau mereka nanti suatu hari kenal Tuhan, menjadi orang yang beriman, maka Yesus katakan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nanti dari novena hari pertama sampai hari ke-9, Yesus selalu berkata, bawalah kelompok jiwa tertentu dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Tapi khusus hari keempat, Yesus katakan bawalah. Yesus menjelaskan kenapa mereka perlu dibawa kepada Tuhan. Baru setelah itu Yesus katakan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Seperti tadi saya bilang ya, kenapa mereka belum kenal Tuhan? Ya karena tidak ada yang menjelaskan kepada mereka siapa Yesus. Dulu saya sekolah di sekolah negeri, pertama sekali ya SD di sekolah negeri. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai tahun ke-4 saya nggak tahu Yesus. Tahun ke-5 saya pindah ke sekolah Katolik. Di situ saya baru tahu Yesus. Di situ baru tahu gereja Katolik, di situ baru tahu ajaran Katolik. Dan dari sana SMP saya juga di Katolik, SMA saya juga di Katolik, dan dibaptis. Dan melalui proses tersebut maka adik-adik saya, bahkan orang tua saya menjadi Katolik. Jadi memang harus ada yang memperkenalkan. Tapi ada juga yang nggak kenal Yesus, bukan karena tidak ada yang memperkenalkan, tapi mereka jelas-jelas menolak Yesus. Nggak mau tahu, nggak mau dengar. Jadi menolak kabar gembira yang Yesus bawa. Contohnya ya, misalnya mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kalau mereka kenal Tuhan Yesus, mereka tahu ajarannya, mereka tahu apa yang difirmankan Tuhan, dan mereka juga perlu tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ada bacanya, ada pelajarannya, ada tulisannya, bahkan mungkin dia sudah membaca, tapi dia nggak mau lakukan. Contohnya, kelompok-kelompok radikal ya, yang dia merasa bahwa dia sangat kenal sama Tuhan. Tapi yang dia lakukan sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan.
kasihilah musuhmu. Tapi ada kelompok yang kalau dia tidak seiman dengan saya, berarti dia bukan teman saya, dia musuh saya, dia kafir, dia harus saya hilangkan atau harus saya tegur atau harus saya musuhi. Itu jelas nggak kenal Tuhan Yesus, walaupun mungkin dia tahu ajaran Tuhan. Nah, kita perlu banyak berdoa buat mereka. Seperti doa Tuhan Yesus di atas salib. Ada di Lukas 23:34. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi melalui novena kerahiman ilahi hari ini, kita diminta oleh Tuhan, selain membawa mereka, berdoa buat mereka, benamkan mereka dalam lautan kerahiman Tuhan supaya mereka mengenal Yesus dan melaksanakan firman-firman-Nya, karena Yesus pembawa kabar gembira, pembawa kabar baik untuk seluruh umat manusia. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.